Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang ke-9 terkait dengan faktor pendukung yang berdampak pada potensi objek wisata. Sebelumnya adik-adik sudah mendapatkan materi yang ke-7 dan 8, yaitu terkait dengan faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah faktor pendukung. Nah, sehingga gabungan dari faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor pendukung inilah nanti yang akan menentukan tingkat potensi objek wisata di suatu wilayah atau daerah, apakah termasuk kategori tinggi, sedang, ataupun rendah. Oke, lanjutnya kita lanjut saja. Nah, apa itu definisi faktor pendukung? Faktor pendukung itu merupakan faktor-faktor yang berupa kemampuan fisik wilayah, kemampuan fisik dasar fisik wilayah yang dapat digunakan untuk memaksimalkan strength, kekuatan, ya kan. Misalkan saja terkait dengan kualitas objek wisatanya masih alami atau tidak, ya kan. Kemudian fasilitasnya bagaimana objek wisata tersebut, kemudian sarana prasarannya, kemudian aksesibilitasnya bagaimana. Nah, dan juga peluang atau opportunities suatu objek wisata. Nah, di mana sebuah objek wisata ini peluangnya bagaimana? Apakah bisa dikembangkan lagi atau mungkin apakah bisa digabungkan lagi dengan objek-objek yang lain. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari semuanya sudah marak terkait dengan penggabungan beberapa objek wisata menjadi satu kawasan objek wisata. Nah, orang yang sering bekerja di hal bersifat turis atau pariwisata ini, atau jasa pariwisata atau biro pariwisata ini, kadang-kadang sering mereka membuka yang namanya paket wisata. Nah, paket wisata itu ditawarkan supaya apa? Kadang-kadang kalau kita cermati, ternyata paket wisata itu harganya lebih murah daripada kalau kita datang ke satu-satu objek. Nah, sehingga ini akan memberikan peluang juga bagi biro-biro jasa pariwisata, ya kan. Nah, kemudian analisis faktor pendukung itu apa? Yaitu terkait dengan peluang dan kekuatan, sehingga dengan adanya peluang dan kekuatan itu kita nanti mengetahui sebetulnya posisi objek wisata yang kita kaji itu di mana di mana potensinya, sehingga dengan mengetahui itu kita dapat mengembangkannya kembali. Nah, kemudian faktor pendukung penentu objek wisata antara lain yang pertama adalah kondisi topografi, di mana kita ketahui kalau kita berbicara masalah topografi itu pasti kaitannya itu adalah kita ngomong terkait dengan datar, ya kan, topografi datar, topografi bergelombang, kemudian topografi terjal atau berombak, dan juga topografi mungkin disebut bergunung-gunung, ya kan. Nah, kaitannya dengan potensi objek wisata itu bagaimana? Nah, di sini ada keterkaitan erat hubungan antara jenis objek wisata dengan topografi, ya. Misalkan begini, kalau kita ingin membuat atau mengembangkan sebuah objek wisata perairan atau akuatik, misalkan saja kolam renang, ya kan, misalkan saja untuk tempat ikan, dan ikan wisata pembenihan ikan, tentu, atau warung makan apung. Nah, tentu kita akan memilih daerah dengan topografi yang datar sampai dengan landai. Nah, ini kenapa? Karena supaya mudah diakses. Nah, beda lagi kalau kita ingin membuat objek wisata pemandangan alam misalkan. Nah, tentu ketika itu kita harus memilih, ya kan, supaya bervariasi, misalkan konfigurasi antara kita memilih topografi yang datar, kemudian yang bergelombang, dan juga yang bergunung, sehingga adanya campuran dari ketiga topografi itu akan membuat menarik sebuah objek wisata. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah objek wisata atau mengembangkan objek wisata yang ekstrim? Nah, misalkan panjat tebing. Nah, itu kan pasti kita akan memilih topografi yang curam. Nah, begitulah. Jadi memang topografi itu kaitannya penting terkait dengan sebuah potensi sebuah objek wisata. Kemudian kondisi iklim, bagaimana iklim itu dapat memberi potensi. Nah, ketika kita di daerah tropis, ya kan, nah, tentu nanti objek wisatanya juga akan
mengikuti iklim tersebut, ya kan. Nah, misalkan saja karena kita di daerah tropis, mungkin nanti yang cocok terkait dengan kita adalah misalkan objek wisata pantai, ya kan. Panas ya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Nah, bagaimana misalkan iklim itu terlalu dingin, bisa juga itu dikembangkan sebuah objek wisata. Misalkan saja di daerah Antartika, di daerah kutub itu ya. Nah, itu pasti dia pengembangannya karena iklimnya dingin, sehingga cocok dikembangkan pariwisata di sana. Nah, sehingga banyak orang-orang yang mungkin pengen berwisata yang berbeda, maka dia mengunjungi daerah Antartika. Kemudian ada juga iklim yang panas. Nah, sehingga potensi atau objek wisata yang ada itu juga spesifik. Misalkan nanti dia akan wisata di daerah gurun, nah seperti di Afrika, Mesir, nah dan sebagainya ya. Jadi iklim ini tentu sangat mempengaruhi terkait dengan objek wisata yang ada. Nah, kemudian kondisi hidrologi, ya kan. Kondisi hidrologi itu misalkan itu terkait dengan adanya waduk, kemudian jaringan sungai atau aliran sungai, nah, atau mungkin terkait dengan air terjun dan sebagainya. Adanya eh, hidrologi ini, adanya kondisi hidrologi tentu akan dapat meningkatkan terkait dengan potensi objek wisatanya. Misalkan saja kalau kita ingin wisata melihat misalkan gua. Nah, gua itu akan menarik kalau di situ tentu ada airnya. Karena selain dapat menikmati pemandangan guanya, pengunjung juga bisa berinteraksi kalau ada airnya, ya kan. Karena tentu ketika dalam gua itu airnya pasti itu dingin, jernih. Nah, sehingga orang akan merasa senang mengunjungi objek wisata tersebut. Nah, kemudian ada juga faktor biosfer, yaitu terkait dengan keanekaragaman atau tanaman atau binatang yang khas yang hidup di daerah tersebut. Misalkan di daerah itu ketika ada tanaman khas, tentu orang akan lebih tertarik atau lebih suka, sehingga potensi objek wisata juga akan tinggi. Sama juga ketika di daerah itu ada hewan-hewan khas yang hidup di situ, tentu akan menambah daya tarik objek wisata tersebut, ya kan. Orang juga akan lebih suka untuk mengunjungi objek tersebut. Nah, kemudian tadi klasifikasinya bagaimana? Nah, kemudian misalkan topografi ya. Nah, di sini saya akan berikan klasifikasi. Misalkan topografi itu ada dua, misalkan dia terjal dan datar. Iklim juga ada dua, iklim yang dingin, terlalu panas, dan juga iklim sedang. Kemudian kondisi hidrologi bagaimana? Di situ ada tubuh air, sudah sampai saya sampaikan tadi, ya kan. Dan juga tidak ada tubuh air. Tubuh air itu apa? Misalkan saja tadi saya contohkan adalah sungai, air terjun, sendang dan sebagainya ya. Intinya berbau dengan hidrologi atau air. Kemudian biosfer itu tadi sudah saya sampaikan, ada tidaknya tumbuhan atau hewan khas yang ada di sekitar objek wisata. Nah, kemudian bagaimana cara menilainya? Sudah saya sampaikan, mungkin ini sama dengan sebelum-sebelumnya, bahwasanya penilaian itu menggunakan sistem scoring, klasifikasi dan scoring ya. Nah, seperti saya kata tadi, ketika kita pengen membuat pengembangan objek wisatanya itu misalkan wisata ekstrim, tentu nanti skornya akan berbeda, ya kan. Tentu yang terjal nilainya jadi rendah, yang datar jadi rendah, yang terjal jadi tinggi. Ketika kita pengen membuat sebuah objek wisata itu misalkan bersifat misalkan perairan, akuatik, atau mungkin untuk kebun binatang, nah atau mungkin untuk rekreasi anak-anak, nah tentu dia akan memilih topografi yang datar yang nilainya tinggi. Kemudian iklim juga ketika kita terlalu panas juga tidak baik, terlalu dingin tidak baik, tapi juga tergantung dari memang potensi dasar fisik objek wisata tersebut. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap nilai skornya. Nah, karena ini kita di Indonesia iklimnya, maka iklim sedang, maka nilai potensinya skornya itu adalah yang tertinggi, yakni 2.
Kemudian hidrologi juga sama, ketika dia di situ ada tambahan di objek itu ada tubuh airnya, itu nilainya 2. Ketika tidak ada itu nilainya 1. Nah, kemudian biosfer sama, ketika di sebuah objek wisata itu terdapat tumbuhan atau hewan khas yang hidup di sekitar objek, maka nilainya 2. Ketika tidak ada sama sekali, artinya ketika kita melihat atau datang ke sebuah objek, ya cuma objek itu aja yang bisa dilihat, maka nilainya hanya 1. Oke, kemudian ini saya berikan contoh bagaimana mengidentifikasi potensi penunjang objek wisata. Ini saya contohkan adalah Grojogan Sewu. Nah, potensi penunjang apa? Yaitu sudah saya sampaikan tadi, yaitu terkait dengan kemampuan dasar fisik wilayah ya, objek wisata. Misalkan di situ saya menyampaikan terkait dengan topografi, daerah Grojogan Sewu itu topografinya terjal sampai dengan curam dan kemiringannya lebih dari 30%, maka saya nilai skornya 1. Kemudian iklimnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau pengukuran langsung di lapangan, ternyata curah hujannya walaupun curah hujan tapi suhunya itu berkisar 27 derajat Celcius. Nah, sehingga dikatakan dia iklim sedang. Nah, maka nilai skornya 2. Kemudian ketika hidrologi, nah, setelah saya survei daerah tersebut, nah, terdapat tubuh air. Ya, memang karena wisatanya air, ya pasti ada tubuh air, sehingga nilainya 2. Selain itu juga ternyata pengunjung juga dapat berinteraksi langsung, atau artinya selain melihat grojogannya, pengunjung itu juga dapat bermain dengan airnya. Nah, sehingga nilainya saya kasih tinggi 2. Kemudian biosfer. Nah, ketika saya cek ke sana, ke tempat wisatanya, di situ terdapat binatang yang khas, yakni kera yang banyak. Memang di situ binatangnya yang khas adalah kera. Kemudian tanamannya adalah tanaman pinus yang berada di sekitar kanan kiri objek wisata, sehingga kita kasih nilai 2. Nah, begitulah cara mengidentifikasi potensi penunjang objek wisata. Sehingga dengan ketiga gabungan dari potensi internal, eksternal, dan potensi penunjang ini nanti akan diperoleh potensi gabungan objek wisata. Nah, demikian jadi semuanya yang bisa disampaikan terkait dengan materi ini. Untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum